Patrick Kluivert. Sama kan, sama Pikota ini Patrick. Ini Patrick. Mirip-mirip ya, kita mirip-miripin aja. Oke, Mirip-mirip Zona. aja, Nah ini gitu. nih, katanya Patrick Kluivert mau panggil 3 panggil. pemain untuk laga timnas Indonesia Waduh, versus ini Arab kayaknya Saudi dan Irak. Takut kalah apa gimana nih Mas Arung, menurut lu Mas Arung? Ini kok sampai memanggil 30 orang pemain ini dipanggil buat apa nih kira-kira nih Mas Arung? Jadi gini, kalau misalnya dalam sebuah, let's say mau pemusatan latihan atau mau agenda FIFA Matchday, memang biasanya dipanggil lebih banyak, 30 gitu. Oh, Nanti biasanya kan, memang 30? ya, Atau ini terlalu banyak? 30 atau 27, terserah dia Oh, lah. Dia terserah. mau, itu kan hak prerogatifnya dia. Betul. Nantinya jumlahnya akan dikurangi, dikerucutkan, dicoret tuh. Oh, ini pemainnya. seleksi pemain semacam. Seleksi pemain, karena kan oke. pelatih butuh melihat butuh melihat kemampuan pemain, butuh fisiknya. fisiknya juga bagaimana dia bisa beradaptasi dengan taktik yang diinginkan. Kalau misalnya dia bisa beradaptasi, dia bisa menjalankan instruksi di latihan, dia ada kemungkinan akan masuk. Jadi 30 itu ya buat melihat semua opsi. Ya kayak kita kalau mau beli barang lah. Iya. Kita kan kalau mau beli Hermes. Iya. Mobilitas. Lihat 30 terus nggak ada yang dibeli. Mobilitas misalnya Tanah Abang deh, beli tas yang biar relate aja lah, jangan yang begitu. Oh iya, kita pengen relate aja. Yang relate Tanah aja. Abang, Tanah Abang. Tanah Abang, misalnya kita mau beli tas nih, kita pasti nyari kan nggak cuma satu. Iya, Ya kan? warnanya satu, dia kapasitasnya modelnya, berapa, modelnya betul. berapa, ori apa enggak, kan kayak gitu-gitu. Terus Jadi ujung-ujungnya nggak beli sih, habis nawar. Rojali ya. Ranjungan jarang beli. Ya pokoknya gitu lah, pokoknya dia ngelihat pemain, oh ini punya potensi, ini masukin. Oh, gitu. emang setiap mau pertandingan selalu kayak gitu ya? Kalau untuk tim nasional iya, karena kan tim nasional itu jadwalnya dikit kan, nggak kayak klub. Kalau klub kan bisa tiap hari ngelihat. Iya. Gitu. Nah, dan ini Ada nantinya, potensi-potensi ya. iya betul. Nanti di skuad resminya kan di setiap pertandingan nanti ada tuh 23 orang pemain. Jadi dari 30 nanti dicoret 7 gitu. Oh, banyak juga yang dicoretnya, sedih Banyak banget. iya, tapi nggak apa-apa jalan-jalan gratis. Oh iya. Kalau buat kita kan jalan-jalan Oh iya gratis. benar-benar, yang penting jalan-jalan Kalau gratis. buat mereka sih sedih memang karena akhirnya nggak kepilih gitu. Tapi kalau menurut lo sendiri nih, Kluivert ini kalau milih pemain tuh lebih condong ke naturalisasi atau yang lokal? Kalau dia ngelihat dari skuad yang kemarin ya, waktu Taiwan sama Lebanon, kecenderungan sih dia memilih sesuai pemain ini cocok apa enggak sama skemanya dia. Dia kan juga ngobrol sama staf pelatih ya. Iya. Karena kan 30 pemain mantau banyak gitu. Jadi Iya sih, puyeng juga ya. benar, kan dia harus butuh ada masukan dari pelatih fisik untuk tahu nih kondisi pemain bugar atau enggak. Oke. Dia ada masalah atau enggak, itu satu. Terus kedua ada dari pelatih kiper juga ngasih masukan, nih kiper bisa gini gitu. Terus juga ada dari asisten pelatihnya si Alex Pastor. Kan sama si Daniel Langzat juga, dia kan bisa mantau ini pemain pas lagi latihan kayak gimana gitu. Oh, dilihat dari semua aspek ya? Dilihat dari semua aspek. Nggak main asal tunjuk, udah yang ini aja misalnya Ini naturalisasi aja iya. kayak lebih kuat nih fisiknya buat lawan Irak gitu kan? Iya, ya kesesuaian itu juga bisa. Oh, itu juga termasuk Itu kesesuaian? juga termasuk. Jadi memang kadang penggemar tuh mikir, kok pemainnya dipanggil, padahal mainnya jelek, kok pemainnya dipanggil. Nah, itu kan beda ya, beda Pandangan pelatih dan awam tuh beda. Iya benar. Gue lupa siapa yang pernah ngomong, entah itu Greg Nowakolo atau siapa pernah ngomong. Jadi menurut penggemar dia mainnya jelek, tapi menurut pelatih bisa jadi beda. Nah itu, kenapa bisa ada perbedaan? Karena pelatih ngelihat setiap hari, penonton melihat pas dia lagi jelek aja. Nah, pas lagi jeleknya aja itu satu. Yang kedua juga bisa misalnya, pelatih memang menginstruksikan dia misalnya, lo nanti dapat bola, umpan ke teman lo aja, ke samping, ke kambing, pokoknya nyari aman aja. buat warganet itu kelihatannya kayak, atau buat penggemar lah. Oh bener, Kelihatannya kayak, mainnya gini banget sih, padahal jelek itu banget. arahan pelatih. Padahal itu arahan pelatih. Tuh, oke, zonarnya Gitu. suzon. Jadi kan kita nggak tahu ya kan di dalamnya gimana. Kita nggak tahu gimana penunjukannya, dia gimana tahu dinamikanya, kapasitasnya, betul. benar. Mungkin disuruh dia main aman aja karena buat ngimbangin pemain yang lain, gitu. seperti itu. Kan kita nggak tahu. Kayak Tapi gitu. kalau dalam proses seleksi pemain, kalau lo sendiri melihat Kluivert ini termasuk cukup terbuka nggak sih? Atau dia tertutup gitu, diam-diam milih si ini gitu? Sejauh ini sih cukup terbuka ya, karena kalau kita lihat biasanya kan, ini kayak misalnya besok main tanggal 8 waktu sana tuh berarti 9 dini hari sama 12 dini hari. Itu biasanya Kluivert dan tim 2 minggu sebelum itu udah gerilya atau keliling. Oh. Keliling di stadion-stadion klub, di klub lokal yang namanya sekarang Super League. Juga dia mantau di yang ada di Eropa, jadi dibagi biasanya. Oh. Jadi Kluivertnya mungkin yang ke Eropa, yang ke lokalnya siapa gitu. Oh, bagi Jadi, dua. Bagi dua. Atau misalnya Kluivert mantau yang sana dulu, baru mantau yang sini gitu. Oke. Nah itu tuh berguna untuk melihat
ini pemain formnya gimana di klub. Terus dia bisa menjalankan taktik kayak apa gitu. Jadi sejauh ini cukup terbuka, nggak kayak misalnya favoritism, maunya ini aja, maunya ini aja. Tapi dia ada nggak sih pemain favorit menurut lo? Yang kayaknya nih dipakai terus nih kalau berdasarkan lo sering lihat pertandingan. Kalau setiap pelatih pasti ada ya, tapi sejauh ini belum kelihatan siapa. Karena kan biar gimana juga pelatih yang paling tahu kan. Iya sih. Ini pemain bukan berdasarkan subjektivitas juga ya. Benar, ini pemain bisa jalanin taktik gue, ya udah gue pakai gitu. Walaupun di klub misalnya jarang main gitu. Kayaknya siapa yang mantap jalanin taktik pelatih itu yang sering dipilih ya, karena enak buat komunikasi kali ya. Kalau yang pemain yang taktiknya berubah-berubah kayak greget. Iya gitu. Jadi kadang pemilihan pemain itu ini apa namanya? Memang subjektivitas pelatih, hak prerogatif pelatih. Kayak presiden milih menteri ya. Iya, prerogatif. Terus lanjut. Iya kayak gitu, ya benar. Jadi kalau misalnya dilihat sama presiden atau pelatih, wah ini cocoknya di sini, ya udah taruhnya di sini gitu. Sebenarnya kita ya bisa melihat kayaknya kurang deh. Kayaknya kurang, ya kalau kurang nanti copot ganti lagi gitu kan. Kita bisanya hanya gitu doang. Nah kalau menurut lo nih, seberapa penting sih laga Indonesia lawan Arab dan Irak ini buat apa sih namanya, buat nanti peluang ke Piala Dunianya? Penting banget karena biar gimana pun kan kita udah tanggung nih di level, udah sampai di tahap ini. Mimpi udah tinggi nih, Piala Dunia gitu. Ya kalau ngeliat lawannya sih secara teknis kita bisa lah ngasih perlawanan, bisa. Cuman kan tapi cukup berat nggak nih Arab sama Irak buat Indonesia? Kalau lihat dari putaran yang sebelumnya kan kita udah ketemu ya, ketemu Irak 2 kali, ketemu Arab Saudi 2 kali. Ketemu Arab Saudi kita bisa imbang waktu itu di sana, terus di sini menang 2-0. Irak sih di sana kalah, di sini kalah gitu. Jadi agak iya, tapi kan beda sekarang optimis nih, enggak juga. Kalau lawan Irak nggak tahu ya, tapi kalau lawan Arab Saudi harus kita bisa optimis lah dikit. Ya, kalaupun misalnya nggak lewat babak keempat kan ada jalur babak kelima. Nah, di babak kelima ini walaupun lebih berat tapi setidaknya lebih realistis. Jadi kalaupun nanti misalnya waktu lawan Arab Saudi dan Irak ternyata kita nggak juara grup, kan kalau lolos harus juara grup ya. Iya. Ya udah gitu. Mau diapakan. Tapi kita sudah sejauh ini itu udah sebuah sebuah pencapaian tersendiri lah. Nggak ada yang nyangka kan. Lagian juga kita juga sebetulnya memulai kualifikasi itu dari putaran pertama, paling awal banget. Dari playoff pertama, terus putaran 1, putaran 2, putaran 3, sekarang putaran 4 gitu. Tapi kira-kira realistis nggak kalau Indonesia bakal ngasih perlawanan yang maksimal nih nanti? Sangat realistis. Karena kan pemain-pemain ini juga pada pengen tampil di Piala Dunia lah. Iya sih, kan? Buat catatan juga buat mereka. Buat catatan. Jadi Piala Dunia itu buat pemain sepak bola adalah etalase untuk pamer skill gitu. Siapa tahu nanti ada dilihat scout, pindah ke klub lain gajinya lebih gede gitu. Bisa punya harapan main di klub luar negeri ya. Iya betul, dilihat sama banyak pasang mata. Berarti ajang mempromosikan diri sebenarnya ya. Selain juga membela negara. Membela negara, promosi diri juga. Itulah makanya kenapa kadang-kadang kalau di negara-negara Afrika ya, itu dia main lebih ganas di Piala Dunia tapi yang babak umur kayak U20, U17. Karena dia berharap untuk desain sama klub besar gitu. Untuk kan kadang ada beberapa pemain yang masa lalunya kurang. Jadi dia pengen lebih itu jadi tamuan keluarga lah. Ngomong keluarga. Iya sih. Gitu. Benar kan? Tapi kalau lu ngelihat pemain naturalisasi kan sekarang lagi banyak banget yang bikin kontroversi tuh. Maksudnya netizen mulai membenturkan nih. Ketika kalah gini, ini udah dibayar mahal-mahal, mendingan pemain lokal kita aja ditingkatin potensinya, dikasih kesempatan. Lalu lihat polemik-polemik kayak gini gimana tuh? Kalau dilihat dari kacamata olahraga ya, menang kalah kan biasa ya. Iya. Mau gimana pun pasti ada bukan pemenang yang kalah. menyalahkan ina-inu ya. Betul. Jadi kalau misalnya ada polemik, naturalisasi kok kalah. Ya namanya kan bola itu bundar kawan. Bola itu bundar kawan. Ditendang kemana ya misalnya tendang lurus belum tentu arahnya lurus kan. Iya. Bisa aja rumputnya goyang-goyang gitu. Anginnya misalnya berbalik ya kan ke gawang lawan. Jadi ya namanya olahraga kan nggak ketebak ya. Nggak jadi kalau kadang ya kalau misalnya mainnya jelek menurut kita ya kritik nggak apa-apa tapi jangan menghujat gitu. Jangan lu ngapain dinaturalisasi jelek gitu. Jangan. Nanti mengadu domba terus menghancurkan mental pemain juga. Kan kita mendukung timnas tuh nggak cuma di stadion ya. Betul, ketika pertandingan tapi sehari-harinya juga kita harus menguatkan mereka lewat komentar-komentar positif karena pasti komentar negatif tuh kalau viral nyampe kan ke mereka. Nyampe pasti paling nggak kan gini.
pemain itu kadang memang tidak megang medsos full. Tapi kan mereka punya punya tim. Nah, tim itu kan mantau sosmednya. Jadi kalau sampai kebaca payah sih, kasihan gitu loh. Atau dia diinfoin sama temennya ya kan bisa jadi kan, lu dibilangin kayak gini-gini gitu kan. Gitu. Tapi mungkin juga bisa jadi masukan juga ya buat pelatih ataupun PSSI juga untuk mungkin kayak supporter nih melihatnya kok perlakuannya beda atau gimana, mungkin bisa jadi masukan untuk juga memperhatikan perkembangan pemain lokal, mungkin seperti itu ya Mas Arnya. Jangan cuma fokus ke pemain naturalisasi. Iya betul, ya kan? Jangan naturalisasi aja. Sehingga mungkin itu yang tertangkap oleh supporter gitu kan, kok ada pemain lokal yang bagus nggak dilibatkan, si ini mulu gitu kan. Walaupun kan tadi Mas Arung bilang perspektifnya pelatih sama kita kan beda gitu. Mungkin kenapa pakainya pemain ini terus karena apa gitu kan. Nah juga kan ini kadang netizen tuh suka main ini aja, menyerang-nyerang aja, jangan lah. Mereka tuh beberapa pemain naturalisasi itu melepas paspornya kan. Betul, nggak mudah juga loh buat mereka. Tinggal di banyak pertimbangan. Betul. Gitu. Terus juga kadang ada yang menghujat, kok udah capek-capek di naturalisasi main di liga lokal, ya memang kenapa gitu. Iya, lagian kan mereka juga darahnya Indonesia ya, bukan yang benar-benar asing, nggak kayak yang di Malaysia ya. Gini, buat pemain itu yang penting adalah menit bermain dan merasakan atmosfer kompetisi. Kalau mereka nggak dapat dua itu, walaupun mereka main di luar, ya percuma. Skill nggak akan berkembang, mental nggak akan naik. Sama kayak misalnya pemain-pemain lokal kita yang disuruh ayo dong keluar negeri dong, merantau dong. Iya, dipaksa-paksa. Kalau belum siap ya jangan dong. Betul. Mungkin kalau secara teknik, skill bisa lah bersaing, tapi kan mental kadang-kadang enggak. Iya betul, apalagi harus meninggalkan keluarga, banyak pertimbangan pasti. Kayak kita aja pasti banyak pertimbangan disuruh pindah kemana ke sini. Disuruh pindah, misalnya besok lu mutasi ya ke Papua gitu. Iya, siap. Mikirnya panjang itu. Panjang, bener. Belum dari keluarga, belum nanti gimana. Sama kayak pemain kalau luar negeri. Apalagi kan orang Indonesia kadang nggak cocok sama makanan luar negeri. Betul, iya benar. Makanannya, udaranya, kan kemarin pas lagi rame-rame kabur aja dulu. Oh iya. Banyak tuh yang bilang, di sana nggak ada soto ayam, nggak ada mie ayam. Ujung-ujungnya kangennya sayur asem. Iya benar. Malam-malam melinjonya susah. Malam-malam nggak bisa makan burjo ya kayak gitu-gitu. Pemain kan juga kadang butuh yang kayak gitu. Betul. Jadi kita benar-benar ngerasain semuanya ya. Jangan ada lagi lah polemik-polemik yang membanding-bandingkan naturalisasi sama diaspora sama pemain lokal. Percaya aja Patrick Kluivert bisa mengombinasikan semuanya, bisa adil, betul. Jadi, yang penting jam terbangnya tinggi. Jam terbang dan menit bermain. Menit bermain sesuai sama taktik pelatih ya pasti dipanggil. Yang penting kita dukung aja terus ya. Dukung aja terus sampai benar-benar ke Piala Dunia. Jangan kebanyakan berpolemik di sana sini ya kan, ketika kalah menyalahkan inilah. Gue selalu melihat seperti itu, misalnya kalah nih, ada aja yang dicari tuh kambing hitamnya sama mungkin wajar netizen. Mungkin nyari gitu, cuman kan jangan sekali lagi jangan menghujat gitu. Kalau misalnya mengkritik, lu mainnya kurang gini, nggak bisa jalanin instruksi pelatih, pemain masih akan menerima gitu. Tapi kalau misalnya udah menghujat, kayak kemarin Hoki Caraka sampai bawa-bawa pacarnya, itu udah kelewatan. Itu udah pribadi sih. Itu udah kelewatan sih. Kelewatan ya. Kelewatan banget. Itu menghujat pacarnya gimana tuh? Bukan menghujat, kayak misalnya ya adalah kata-kata yang menjurus ke arah pelecehan seksual. Aduh, itu jangan, jangan. Merusak nama baik sepak bola juga. Ini kita nih lagi usaha banget loh. Naik level sepak bola kita, makanya ini banget ya, dijaga banget. Ketika menang diberikan reward yang besar, itu supaya sepak bola kita mendunia. Jadi jangan merusak dengan hal-hal yang nggak penting, urusan pribadi seperti itu. Pemain juga kalau misalnya dikritik, mereka akan menerima. Pasti. Tapi kalau dihujat ya nggak akan terima. Ya sama aja kayak Mbak Fitri. Iya dong. Mbak Fitri hari ini kurang dalam nih insight-nya gitu. Itu pasti dia nerima. Tapi kalau Mbak Fitri gitu. Pasti nggak bakal terima. Nggak ini nih. Pasti kan Mbak Fitri B gitu. Mbak Fitri G gitu. Nggak mungkin. Dia pasti nggak akan terima. Sedih, jadi baper gitu. Jadi mempengaruhi ini juga kan, mood. Iya, benar. Nah kalau pemain, kalau mood bermainnya jadi turun, itu kan giliran kalah ntar dihujat lagi. Padahal mentalnya makin down, karir hancur. Ujungnya jadi selebriti. Nah itu dia, makanya kita harus selalu mendukung timnas ya, nggak usah, apa tuh selebriti, saya mendengar selebriti. Ada yang begitu. Ada itu mah hanya roda-roda kehidupan. Nah ya namanya juga
Namanya kan kalau udah mentok di situ ya nyari karir lain. Iya. Switching career ya kan. Wajar lah bertahan hidup namanya. Iya, namanya bertahan hidup, switching career kalau kata Gen Z. Oke, dukung terus timnas dah pokoknya, kita percayakan pada Patrick Kluivert. Semua bisa kuliah di UT, fleksibel, penuh kemudahan.